听口令，一起打。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Tafana Official, ketemu lagi di sini dengan saya Bian. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to YouTube my channel. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film tembak-menembak asal Cina yang mengisahkan tentang pasukan khusus Tiongkok yang terkenal. Tentara Tiongkok terlibat dalam perang Korea melawan Amerika. Pasukan ini menjadi terkenal karena menggunakan senjata jadul. Film ini dirilis tahun 2022. Film ini merupakan peristiwa nyata. Oke sobat, inilah alur cerita film. Cerita dimulai dengan narasi singkat. Di tahun 1952, tentara Cina sebagai pelopor senjata dingin atau senjata bekas mendapatkan hasil yang bagus dalam perang sniper dan menghabisi lebih dari 50.000 musuh. Sersan Liu Wenwu dari pasukan kelima Tiongkok hanya menggunakan senapang mesin Nagant. Senapang jenis ini adalah laras pendek dengan jangkauan efektif hanya 600 meter. Scene berpindah di hamparan salju dan suasana yang tenang. Sayup-sayup terdengar Sersan Liu memberi perintah anak buahnya untuk menembak musuh, yaitu tentara Amerika. Cerita berpindah di markas militer Amerika. Mereka sedang mempersiapkan senjatanya. Kemudian datanglah seorang kapten yang bernama William. Ia bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Pria ini bernama Jack. Ia menjawab, "Kami sedang bersiap-siap dan akan berangkat menuju perang 20 menit lagi." Ia diberi perintah oleh Letnan John. John adalah tentara yang sangat terlatih. Ia juga pernah dilatih oleh Sersan Liu dari Tiongkok. Kemudian William menemui John. Di situ William menemukan tentara Tiongkok yang terluka bernama Liang. Liang ini merupakan seorang agen intelijen. William bertanya, "Untuk apa Liang ini diselamatkan?" John menjawab, "Liang akan dijadikan umpan untuk menangkap Sersan Liu yang telah lama diburunya." Cerita berpindah ke markas tentara Tiongkok. Terlihat beberapa tentara Tiongkok sedang sarapan. Kemudian Sersan Liu datang. Ia membawa misi. Mereka akan menyelamatkan dua agen intelijen yang telah ditangkap oleh Amerika. Salah satunya adalah Liang. Di situ anak buahnya yang bernama Chen Dayong mengajukan diri untuk ikut dalam misi. Tapi Sersan Liu melarangnya karena Dayong akan mengikuti wawancara menggantikan dirinya. Dalam wawancara, Dayong tidak fokus karena ia ingin sekali ikut dalam misi untuk menyelamatkan dua agen intelijen yang tertangkap, di mana salah satu agen intelijen yang tertangkap bernama Liang adalah teman Dayong saat SD. Melihat kesungguhan Dayong, lalu sang kapten memberinya izin untuk ikut dalam misi. Sampailah Sersan Liu dan pasukannya di wilayah perang yang berbatasan dengan tentara Amerika. Melalui teropong, Sersan Liu melihat dua agen intelijen yang sudah terbaring tak bergerak. Lalu Sersan Liu menyuruh pasukannya untuk menjemput dua anggota intelijen itu. Sementara Sersan Liu, Dayong, dan Lauer berjaga-jaga. Namun dengan semangat, Dayong meminta izin untuk ikut.
Who's got an angle on that northern rock? Let it be down and marked. 将军，大势的走！王东宇，对面是岗哨，你龟儿给我带。Let him get closer. Setelah itu, Sersan Liu menyuruh pasukannya untuk menembaki benteng Amerika. Sersan Liu juga menyuruh Dayong melihat pantulan cahaya senjata dari tentara Amerika dengan cara sederhana, yaitu menggunakan trik sendok sayur. Kemudian Sersan Liu menyuruh Su dan Dayong mengikuti aba-abanya untuk pindah ke tempat yang lebih aman dan bergabung bersamanya di benteng. Di tengah-tengah gencatan senjata, tiba-tiba muncul anak kecil yang bernama Yuan. Di situ ia berusaha membawa tubuh Liang. Setelah itu, tentara Amerika melempari Yuan dengan kaleng yang berisi sisa makanan. Singkat cerita, Sersan Liu dan pasukannya merencanakan sesuatu untuk mengambil tubuh Liang. Pria ini bernama Cabi. Ia akan bertugas mengambil tubuh Liang, dan tubuh Cabi ini akan ditutupi oleh lempengan logam. Sementara teman-temannya mengontrol tali yang mengikat tubuh Cabi. Is that our fella? Well, we'll know soon enough. It ain't him. This brave kid. Setelah itu, Yuan muncul lagi dan mendekati Liang. Ia menyuntikkan vitamin ke tubuh Liang. Tiba-tiba Liang tersadar, yang membuat Sersan Liu dan pasukannya terkejut. 아저씨 죽어요? 侦察兵和当地村民混着熟，不奇怪。 Dengan sisa peluru yang terbatas, Sersan Liu membuat rencana. Ia menyuruh Su dan Waji maju 20 meter ke utara. Mereka diminta untuk melakukan trik boneka. Taktik ini untuk menarik perhatian sayap kanan dan kiri dari tentara Amerika. Trik boneka yaitu seperti orang yang sedang menggali. Sersan Liu juga menyuruh Dayong untuk pergi 40 meter ke utara. Dia akan bertugas mengawasi dan membidik sayap kanan tentara Amerika. Untuk Lauer, ia kebagian tugas menjaga benteng. Trik boneka yang dilakukan Su dan Waji menarik perhatian tentara Amerika. Lalu Letnan John menyuruh Mark dan Rus pergi ke sayap kanan dan kiri untuk membidik Waji dan Su. Aim for the arms! On my mark!
Kehilangan dua anggotanya membuat Letnan John emosi. Lalu ia membawa senapang mesin untuk menyerang Su dan Wazi. Di situ Dayong merasa sedih. Lalu ia mengatakan, dengan pasukan yang hanya 3 orang dan senjata sederhana, bagaimana bisa kita melawan tentara Amerika yang mempunyai senjata canggih? Mendengar itu, Sersan Liu emosi. Kemudian Sersan Liu mengajak Dayong, dan Loer masih tetap menjaga benteng. Merasa pada posisi yang tepat, Sersan Liu dan Dayong mengamati benteng tentara Amerika. Mereka melihat pergerakan di situ. Setelah itu, Sersan Liu dan yang lain mengamati Liang. Mereka meneriaki Liang agar Liang tetap tersadar. Gak hanya berteriak, mereka juga bernyanyi. Kemudian terdengar Jack, tentara Amerika, memanggil Sersan Liu. Jack mengajak Sersan Liu untuk melakukan pertukaran, dan tidak akan terjadi tembak-menembak. Tentara Cina bisa mengambil Liang, tapi mereka harus menyerahkan Sersan Liu. Segera Sersan Liu mengajak Loer untuk mengambil Liang, tapi Dayong melarangnya. Sersan Liu menjelaskan, tentara Amerika itu hanya mengincarku. Mereka manfaatkan Liang untuk menangkapku hidup-hidup. Dan ingat, perintah kapten adalah membawa Liang kembali, hidup atau mati. Karena Liang mempunyai informasi yang penting untuk kita. Sersan Liu berpesan pada Dayong untuk selalu waspada, jangan sampai lokasimu diketahui. Lalu Sersan Liu memberikan centong sayur pada Dayong. Kemudian Sersan Liu menampakkan dirinya diikuti dengan Loer. Loer bertugas untuk membawa Liang. Lalu Jack menyuruh Sersan Liu dan Loer berhenti di dekat tubuh Liang. Sementara Dayong tetap mengawasi. Jack meminta Sersan Liu untuk menyerahkan diri. Namun dengan bahasa tubuh, Sersan Liu meminta agar Liang dibawa terlebih dahulu. Setelah itu ia akan menyerahkan diri. Tentara Amerika pun menyetujuinya. Segera Sersan Liu menyuruh Loer untuk membawa Liang ke benteng, bersamaan dengan Sersan Liu menuju benteng tentara Amerika. Mr. Liu Wen. Kemudian Dayong melempar tali ke Loer untuk membawa Liang. Setelah itu Kapten William menelepon Letnan John. Letnan John marah karena Kapten William telah membuat rencananya gagal dengan menembak Loer. Kapten William mengatakan, "Aku hanya ingin menyelamatkanmu." Kapten William berkata lagi, kalau Liang itu bukan tentara biasa, tapi seorang agen intelijen yang mempunyai informasi yang penting untuk tentara Tiongkok. Kita harus mendapatkan Liang kembali. Kapten William juga menyuruh anggotanya untuk memanggil bantuan. Mendengar penjelasan Kapten William, Letnan John langsung memburu Loer.
Setelah itu Liang tersadar. Dengan darahnya ia menuliskan sesuatu dan menunjukkannya pada Dayong yang melihat dengan teropongnya. He's trying to run again. Did he pass on the message? I believe he did not. Setelah itu Kapten William menyuruh timnya untuk membawa Liang kembali, yang diawasi oleh Letnan John dan Kapten William. Sementara Dayong terus mengawasi dari persembunyiannya. Tiba-tiba Liang menyuntik mati dirinya sendiri. It's gonna cut it. But he's a slippery fella. What the hell is going on? Never gonna know where he's been or what intel he has. Singkat cerita, bantuan yang ditunggu Kapten William datang. Ia langsung memberi perintah untuk menyerang Dayong. Do whatever you want. Kemudian Yuan datang lagi menemui Liang. Ia coba membangunkan Liang yang sudah tak bernyawa. Lalu Yuan ditangkap oleh Letnan John dan Jack. Mereka membawanya dengan mengendarai tank dan berniat untuk kembali ke markas. Tapi perjalanan mereka dihadang oleh Dayong. Merasa Dayong sudah mati, Jack memberanikan diri untuk keluar. Tapi itu hanya modus Dayong. You still alive? You ain't got no. I got a tank. I got a gun. And you lose. I. Setelah itu ia mengambil centong sayurnya dan menyimpannya kembali. Lalu ia masuk ke dalam tank menemui Yuan. Di situ ia meminta permen pada Yuan yang dititipkan oleh Liang yang disembunyikan di rambutnya. Lalu ia memecahkan permen itu dan menemukan sebuah kertas. Kemudian Dayong dan Yuan pulang. Kedatangan mereka disambut kapten dan pasukan yang lain.
Lalu Dayong memberikan kertas pemberian Liang. Kertas itu berisi rencana serangan Amerika selanjutnya. Cerita pun berakhir.